Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3. Saya dari kelas 12 MIA 1. Tugas saya menjelaskan tentang nomor 4, 5, dan 6. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 dulu. Tentang jarak dua garis yang sejajar. Nomor 4 ini, garis G sejajar dengan garis H. Dan keduanya terletak pada bidang A. Untuk menentukan jarak garis G dan garis H pertama yaitu kita buat garis I yang tegak lurus kedua garis G dengan H. Jadi dia garis I yang tegak lurus dengan G dan H. Lihat pada gambar ini dia buat garis. Terus yang B-nya itu garis I memotong garis G di titik A dan garis H di titik A aksen. Jadi dia memotong garis, terus ada A dan A aksen. A aksen adalah garis G dan garis H. Jadi A sama aksen ini merupakan jarak dari garis G dan garis H. Lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu ada balok ABCD EFGH. Mempunyai panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 3 cm. Jarak antara BC dan EH adalah, jadi ini soalnya. Nah, ini untuk contoh soal nomor 4. Yang pertama itu dia ditanya jarak antara BC dan EH. Berarti jarak BC dan EH. Yang harus pertama kita lakukan yaitu buat garis antara EB dan CH. Kita buat garis titik-titik aja. Lalu di sini saya mau pakai yang BEF. Jadi ini segitiga ini kita keluarin jadi kayak gini. Kita lihat panjangnya itu kan ada 4, lalu tingginya 3. Berarti yang kita cari adalah sisi miringnya atau jarak EB ini. Ya kan? Setelah itu kita pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras kayak seperti biasa, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, selanjutnya yaitu yang nomor 5. Jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Garis G sejajar dengan garis A. Nih. Lalu berikut ini adalah untuk menentukan jarak antara garis G dan bidang A. Nah, kita menentukan jaraknya. Yang pertama yaitu buat garis sembarang H melalui titik A di garis G dan tegak lurus bidang A. Garis H menembus bidang A di titik A aksen. A aksen adalah jarak antara garis G dan bidang A. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal agar bisa lebih dimengerti. Balok ABCD EFGH mempunyai panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 3 cm. Jarak antara BE dengan bidang CDHG adalah, nah, mari perhatikan. Nah, ini merupakan contoh soal nomor 5 tadi. Yang ditanya adalah jarak antara BE dengan bidang CDHG adalah, pertama kita buat dulu balok seperti biasa. Lalu kita tentuin tadi yang ditanya itu jarak BE ini dengan CDHG ya kan. Nah, cari jaraknya itu gampang. Jadi kan kita bayangin aja kayak tembok. Misalkan ada tembok di sini, terus ada orang di sini. Berarti jaraknya itu kan ini kan. Jaraknya itu si BC ini kan, karena kan dia kayak tembok terus ada orang. Berarti jaraknya itu yang dari orang itu ke tembok itu, dari orang itu ke tembok itu. Maka jaraknya itu si BC. Maka jaraknya yaitu BC. Nah, jarak BC itu tadi panjangnya berapa? 2 cm kan. Berarti jarak antara BE dan CDHG yaitu 2 cm. Nah, sekarang lanjut ke yang nomor 6. Jarak dua bidang yang sejajar.
bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Misalnya garis G melalui titik A tegak lurus dengan bidang beta dan A aksen. Ini gambarnya ya. Adalah titik tembus dari garis G pada bidang beta. A aksen adalah jarak antara bidang alfa dan bidang beta. Ini gambarnya ya. Jadi A aksen ini merupakan jarak dari bidang alfa dan bidang beta. Lanjut ke contoh soal agar bisa lebih dimengerti. Contoh soalnya yaitu ada balok ABCD EFGH mempunyai panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 3 cm. Jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH adalah, berarti yang ditanya itu jarak antara bidang ABCD dan EFGH ya kan. Berarti jaraknya itu kan dari bidang satu ke bidang yang lainnya. Berarti jaraknya itu yang tingginya dong. Lihat aja. Di situ kan. Kayak di gambar yang atas juga yang ini. Yang itu berarti tingginya. Berarti jarak antara dua bidang ini merupakan tingginya. Tingginya ini jaraknya berapa? 3 cm kan. Berarti jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH adalah 3 cm. Dilihat dari bidang satu ke bidang lain. Berarti jaraknya itu yang menghubungkan. Berarti itu tingginya. Berarti tingginya berapa? 3 cm. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.